Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, dalam Pekan Biasa ke-10. Renungan sore kita hari ini akan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Katolik Universal memperingati Santo Antonius Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang menggunakan nama Santo Antonius Padua sebagai nama pelindung. Semoga semangat iman Santo Antonius Padua menjadi inspirasi dan teladan hidup saudara-saudara sekalian. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang garam dan pelita, agar hidup kita hendaknya menjadi terang dan garam dunia. Garam dan pelita adalah perumpamaan yang cocok bagi kita untuk menghadirkan sukacita, keselamatan, dan kerajaan Allah, bukan dalam porsi yang besar dan sempurna, namun dengan porsi-porsi kecil sesuai dengan kondisi dan kesiapan kita yang terus tumbuh dalam iman. Sebagaimana garam yang hanya sejumput, namun dapat memberikan rasa pada masakan sehingga dapat dinikmati banyak orang. Demikian juga pelita, sekalipun kecil cahayanya, justru dapat dinantikan bagi mereka yang sedang sungguh-sungguh berada di dalam kegelapan. Di saat orang sulit menemukan Allah, kita terpanggil untuk menunjukkan segala kebaikan Allah dalam hidup kita. Dengan berani berkata "ya" atas kehendak dan tawaran dari Allah, maka pribadi kita pun akan mengalami perkembangan dan kita dapat menjadi perpanjangan kasih Allah kepada sesama. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan rahmat panggilan kita sebagai garam dan terang dunia yang telah kita terima sejak baptisan. Garam memelihara iman kita dan menjauhkan kita dari kehancuran oleh dosa. Terang Kristus adalah apa yang kita terima pada saat kita dibaptis, dan terang itu harus bersinar dalam hidup kita melalui perkataan dan tindakan kita. Tetapi kita harus mengatakan "ya" kepada Allah atas rahmat yang telah Dia berikan kepada kita pada saat pembaptisan kita. Dan seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, Tuhan telah berkata "ya" kepada kita dan menjadikan kita anak-anaknya melalui baptisan. Kita pada gilirannya harus berkata "ya" dan terus berkata "ya" kepada Tuhan untuk menjadi garam dunia dan terang bagi sesama. Bayangkanlah Allah yang telah menganugerahkan putranya bagi keselamatan kita. Bagaimana kita berani membalas pengorbanan tersebut dengan menjawab "ya" pada setiap kehendak Bapa? Bagaimana kita dapat merasakan kasih Allah melalui kerelaan dalam melayani sesama, di gereja,
dan lingkungan tempat tinggal kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, mampukanlah kami untuk mengalami perkembangan kepribadian melalui kerelaan kami dalam mengabdikan diri pada gereja-Mu. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita aktif dalam kehidupan menggereja sebagai wujud kesediaan kita menjadi terang dan garam dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.